Nah, sekarang kita kembali lagi, laba diinvestasikan kembali berarti masuk ke laba ditahan. Ya, oke. Sekarang saya kembali lagi. Kalau misalnya teman-teman itu manajer keuangan dan teman-teman mau memberikan atau membayarkan dividen. Teman-teman mau membayar itu sebesar-besarnya atau sekecil-kecilnya atau gimana? Yuk, satu-satu silahkan. Pendapatnya gimana? Gimana? Sekecil-kecilnya. Sesuai persetujuan awal loh. Awalnya persetujuannya gimana? Apakah ada persetujuan di awal? Maksudnya gimana nih, Mbak Nur? Monggo, monggo. Mbak Nurul, maksudnya gimana? Persetujuan awal. Apakah di awal itu mereka, saya sebagai manajer keuangan berjanji pada investor, kamu nanti setiap tahun saya kasih sekian sekian atau gimana? Berapa persen keuntungan yang akan diberikan? Ada teman-teman yang mau menanggapi pendapatnya Mbak Nurul? Jadi menurut Mbak Nurul nih di awal-awal ada berapa persen keuntungan yang akan diberikan sebagai dividen, ya? Jadi ada berapa persen keuntungan yang akan diberikan di dividen. Ada teman-teman yang mau menanggapi? Mas Fendi mungkin yang pernah di bursa atau yang lain? Mbak Santi, Mbak Trini, Mbak Triani, Mbak Umi, Mbak Windy, Mbak Yatini. Ada yang mau menanggapi? Yang paling menguntungkan perusahaan. Hmm, hmm. Teman-teman sebelumnya ketika saya bicara masalah kebijakan dividen pernah dengar ini? Ada yang pernah dengar istilah itu? RUPS. Hmm? Rapat umum pemegang saham. Nah, isinya RUPS itu apa Mbak Nurul? Ada yang tahu? Ada yang tahu isinya di RUPS itu ngapain sih? Rapat. Ya, rapatnya ngapain Mbak Trini? Ada yang tahu RUPS itu isinya apa? Teman-teman, halo. Halo, halo. Halo, halo, ha. Ada yang tahu RUPS itu isinya ngapain? Nah, makasih Mbak Santi. Sangat membantu sekali penjelasannya. Benar ya, ini udah mencakup semuanya. Jadi manajemen memberikan data tentang hasil operasional perusahaan. Jadi RUPS itu rapat yang mempertemukan antara jajaran direksi
dengan pemegang saham. Nah, ini sifatnya apa? Direksi perusahaan atau internal perusahaan, dia memaparkan apa? Data-data atau pencapaian perusahaan dalam 1 tahun. Kenapa perlu? Karena uang yang mereka pakai itu uangnya pemegang saham. Jadi pemegang saham itu punya kepentingan untuk tahu berapa yang dia hasilkan, untuk apa saja uangnya dipakai. Nah, terus yang kedua, direksi perusahaan ini dia akan mengumumkan dia mau membagi berapa. Benar. Ya, penambahan atau pengurangan saham. Jadi nanti manajemen perusahaan ini dia juga akan bilang saya bagi berapa. Nah, itu RUPS itu setiap tahun nilai dividen yang diberikan bisa berubah-ubah, ya. Jadi tidak ada nilai tetap atau perjanjian setiap tahun pokoknya harus sekian enggak, ya. Itu tergantung di RUPS. Gitu, ya. Jadi kebijakan dividen ini ada 3 paham, ya. Jadi 3 paham. Maksudnya 3 paham ini apa, Bu? Ya, pendapatnya 3 orang itu pendapatnya itu ada 3. Mau yang bagi sebesar-besarnya boleh, mau yang sekecil-kecilnya boleh, mau berapapun yang penting NPV-nya positif juga boleh, ya. Jadi ada 3 pendapat. Kalau pendapat yang dividen harus dibagi sebesar-besarnya, ya. Teman-teman masih ingat kita kemarin bahas harga saham pakai rumus PO, ya. PO itu kan harga saham, D itu dividen, ya. Terus ada R atau rate atau pertumbuhannya, ya, growth-nya, ya. Nah, maksudnya dividen dibagi sebesar-besarnya itu setiap perusahaan itu kan menginginkan apa? Harga saham selalu naik. Nah, kalau harga sahamnya selalu naik itu teman-teman tahu kan semuanya hubungannya setelah sama dengan ini PO-nya sama D. D-nya ini kan D-nya di atas, K-nya di bawah, ya. Begitu juga dengan delta P, ini D-nya juga di atas. Berarti maksudnya, jika PO naik atau jika delta P naik, maka D-nya juga naik. Asumsinya ketika harga sahamnya itu naik, maka dividen juga akan ikut naik. Makanya dividen harus dibagi sebesar-besarnya. Kenapa? Kalau dividen dibagi besar, nanti harga sahamnya juga akan ikut naik. Gitu. Itu asumsi yang pertama. Ya, jelas ya? Asumsi yang pertama bahwa kenapa dividen harus dibagi sebesar-besarnya agar harga sahamnya juga ikut naik. Nah, sekarang ada paham yang kedua. Kebijakan dividen itu tidak relevan. Maksudnya tidak relevan itu apa? Ya terserah perusahaan mau banyak atau mau sedikit. Yang penting NPV-nya itu positif. Maksudnya NPV-nya positif apa? Tetap ada kelebihan uang dan nggak sampai perusahaan merugi karena membayarkan dividen. Ya. Jadi nggak sampai perusahaan uang yang keluar dari perusahaan untuk membayar dividen itu lebih besar daripada pendapatannya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi pokoknya selama NPV-nya positif aja, terserah dia mau bagi nilainya berapa. Terus yang ketiga itu ada anggapan bahwa dividen harus dibagikan sekecil mungkin. Kenapa? Karena membagi dividen sama dengan menerbitkan saham baru. Maksudnya apa? Kalau dibagi sekecil-kecilnya, ya. Jadi eh, kalau dividen dibagi sekecil-kecilnya, itu membagikan dividen sama menggantinya dengan menerbitkan saham baru, itu dampaknya itu sama, ya. Jadi yang mending dividennya kecil aja gitu. Karena sama kayak menerbitkan saham, biayanya itu sama. Kayak gitu. Itu paham yang ketiga. Yang benar yang mana? Tiga-tiganya boleh dan tiga-tiganya betul. Ya. Itu tiga-tiganya sama-sama boleh. Nah, sekarang kita bicara dana yang bisa dibagi sebagai dividen itu apa, Bu? Apakah cuman laba? Enggak, ya. Jadi kalau teman-teman dana yang bisa dibagi sebagai dividen itu apa berarti labanya sekian gitu? Enggak, ya. Tapi bisa ditambah dengan penyusutan, kemudian dikurangi dengan investasi pada aktiva tetap, dikurangi penambahan modal kerja. Jadi maksudnya apa teman-teman? Misalnya, teman-teman punya dana 100 juta.
teman-teman punya laba, bentar. Laba 100 juta. Apakah 100 juta ini semua bisa dibagikan sebagai dividen? Jawabannya, teman-teman harus melihat apakah pada tahun itu teman-teman berniat untuk berinvestasi pada aset tetap, misalnya, oh saya punya laba 100 juta tapi berencana mau beli mesin 50 juta. Berarti dari laba itu harus dikurangkan dulu, baru dibagi menjadi dividen. Atau teman-teman pengen menambah modal kerja. Ya, itu baru setelah dikurangkan kedua hal itu, baru teman-teman boleh membagikannya sebagai dividen. Ya, jadi perhitungannya gitu. Nah, sekarang selain membayar dividen, ya, ini ceritanya ada perusahaan yang nggak mau memberikan cash dividen, tapi dia memberikan dalam bentuk lain. Nah, ini ada 3 bentuk, ya, selain cash dividen. Yang pertama namanya stock dividen. Jadi dividen ini diberikan kembali dalam bentuk saham. Ya. Ada yang tahu apa tujuannya stok dividen? Apa? Apa tujuannya kok perusahaan nggak ngasih cash aja duit gitu kan dividennya berapa kok malah dikasih saham lagi? Oh, ada yang tahu kenapa? Ayo. Ayo. Kenapa sih perusahaan kok nggak ngasih cash dividen aja? Kenapa kok diberikan saham lagi? Laba ditahan. Ada mau menjelaskan lebih lanjut, Mbak Trini? Apa tujuannya kok dibagikannya saham aja? Teman-teman tahu nggak kalau misalnya dia dibagikan saham aja, ya, dia dibagikan dalam bentuk saham, apa yang terjadi di perusahaan? Apa? Duitnya? Tadi teman-teman yang bilang tadi benar, ya modalnya nggak berkurang, jadi nilai sahamnya diinvestasikan kembali. Siapa tadi istilahnya siapa tadi? Jadi diinvestasikan kembali, ya. Nah, itu tujuan yang pertama, biar uangnya tidak keluar. Terus ada tujuan yang kedua. Ini tujuan yang kedua ini sifatnya lebih emosional, ya. Tujuan yang kedua adalah, kalau boleh saya gunakan istilah ini, mengikat pemegang saham dalam jangka yang lebih panjang. Iya, lebih emosional tuh maksudnya lebih sifatnya itu lebih ke hubungan personal daripada hubungan profesional. Nah, sekarang kalau teman-teman misalnya nih, kenapa sih Bu kok menggunakan sifat emosional? Loh, kenapa? Kenapa jangan? Jadi kenapa emosional ini penting? Teman-teman tahu nggak? Kalau misalnya, ya, saya punya perusahaan, terus saya bilang ke teman-teman, teman-teman, manajemen angkatan kelima, saya lagi bikin perusahaan, saya lagi cari investor, ya, saya lagi menerbitkan saham. Teman-teman mau nggak jadi pemegang saham saya? Kira-kira ya, kalau teman-teman itu jadi pemegang saham di perusahaan saya, teman-teman bakal lebih perhatian nggak sama perusahaan saya ataupun sama track record saya? Kira-kira teman-teman perhatian nggak? Atau ya udah sih sama aja, udah kasih duit aja selesai gitu. Iya kan? Nah, itu juga terjadi dalam hubungan pemegang saham. Ketika dia punya saham dan terus misalnya dia kan udah beli saham nih, misalnya tahun 2013 dia beli saham.
Terus tahun 2014 dia tidak dibagikan dengan cash dividend, tapi dia diberi saham lagi. Benar. Ya, untuk menumbuhkan loyalitas. Dia diberi saham lagi. Oh, berarti kan kepemilikannya semakin besar. Berarti misalnya nih teman-teman kemarin jadi pemegang saham saya, terus udah nih kamu nggak tak kasih cash dividend, kamu tak kasih saham lagi. Jadi kepemilikanmu akan perusahaan saya itu semakin besar. Kita memiliki perusahaan ini sama-sama. Aduh, Cailah. Gitu banget ya. Apakah perusahaan seperti ini juga ada? Karena sahamnya juga dikembalikan pemilik. Maksudnya sahamnya dikembalikan ke pemilik lama gimana, Mbak Santi? Jadi ini perusahaannya tetap satu, ya? Perusahaannya itu tetap satu. Tapi perusahaan kan harusnya memberikan cash dividen. Dia tidak memberikan cash. Tapi apa? Dia menerbitkan saham lagi, dia berikan lagi ke pemegang sahamnya dengan jumlah yang sama. Maksudnya apa? Kalau teman-teman misalnya mau ngasih dividen misalnya 10 juta, teman-teman juga memilih tidak memberikan itu secara cash, tapi teman-teman menerbitkan saham seharga sama 10 juta. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Jadi apa ya? Bukan dikembalikan ke bursa apa ya? Ya itu perusahaannya itu masih tetap sama. Dia cuma menerbitkan saham lagi tapi diberikan pada orang yang sama. Jadi kepemilikannya. Kita bicara persentase kepemilikan saham. Ya? Oke ya, paham ya? Nah, sekarang yang kedua ada namanya stock split atau pemecahan saham. Jadi sahamnya itu dipecah. Maksudnya apa? Misalnya kemarin saya punya saham 100 lembar. 100 lembar saham. Jika pemilik saham memerlukan uang tunai bagaimana, Bu? Teman-teman, saya boleh tahu nggak, teman-teman di sini ada yang pernah mainan saham nggak? Dalam jumlah besar lebih dari 10 lot. Satu lot itu 500 lembar ya. Sorry, 500. Jadi satu lot itu 500 lembar. Pertanyaannya jika pemilik saham memerlukan uang tunai gimana, Bu? Jadi menanamkan saham peraturan baru. Oh iya. Oh, makasih loh Mbak Nurul, saya diupdate ya. Ini zaman saya kuliah S1 ini 500 lembar. Oh ya, makasih banyak ya Mbak Nurul. Ini update terbaru dari Mbak Nurul nih. Oh iya iya, sip 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 sip. Wah, ini saya lebih nggak update nih. Makasih ya Mbak Nurul. Ya, ini teman-teman update nih. Update baru. Satu lot sama dengan 250 lembar. Ya. Per Januari 2014. Ya. Nah, biasanya pemilik saham ini dia bermain saham tidak untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Ya. Jadi dia emang bermain istilahnya. Bermain untuk mendapatkan apa ya? Jadi dia bukan istilahnya bukan hal yang sifatnya emosional seperti yang kita lihat tadi. Kalau yang sifatnya emosional lagi itu pasti pemain-pemain saham tingkat corporate. Ya. Jadi dia yang istilahnya udah duitnya bergelimang, dia cuman memperkuat koneksi, dia tujuannya ingin apa ya? Ya memperluas network lah ya. Jadi jarang sekali ada pemilik saham yang mengandalkan dividen. Ya. Sip, ya. 100 lembar. Wih, bentar, bentar, bentar. Nanti saya cek lagi deh. Saya lama ini, lama ndak buka peraturan. Ya. Itu saya kerja 2013 masih 500 lot. Ya. Sorry, 500 lembar. Nanti coba saya cek lagi ya. Nah, jadi maksudnya teman-teman, stock split itu misalnya 100 lembar saham. Dipecah istilahnya 1/2. Berarti setelah stock split saham yang beredar menjadi 200 lembar. Ya.
Jadi misalnya perusahaan punya 100 lembar saham, dipecah 1/2. Berarti setelah stock split, sahamnya beredar menjadi 200 lembar. Tapi nilainya tetap sama. Jadi misalnya dulu 100 lembar harganya misalnya 1.000. Setelah stock split, harga per lembarnya jadi berapa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab pertanyaan saya? 2.000. 100, 1.000, 200, 2.000. Makasih Mbak Triani. Jawabannya 500 ya. Jadi stock split, teman-teman ini catat ya. Stock split itu tidak mempengaruhi nilai modal. Ya. Jadi kalau dulu 100 dikalikan 1.000, itu kan berarti nilai modalnya 100.000. Ya. Setelah stock split tetap 100.000. Ya. Nah, padahal sudah ada 200 lembar, berarti 100.000 dibagi 200 lembar, berarti harganya menjadi 500 per lembar. Ya. Iya, cuman harganya yang berubah, tapi jumlah saham beredarnya juga semakin banyak. Nah, apa implikasinya kalau jumlah saham beredarnya semakin banyak? Apa? Apa pengaruhnya kalau jumlah sahamnya banyak? Nilainya turun. Enggak juga sih Mbak Nurul. Justru dia memecah saham itu apa? Agar sahamnya lebih liquid. Maksudnya sahamnya lebih liquid gimana? Jika saham lebih liquid, maka lebih banyak diperdagangkan di bursa atau lebih banyak transaksi. Kalau transaksinya banyak, maka nilainya lebih cepat naik atau turun sih ya, itulah eh, apa ya, dua sisi lah ya. Jadi ketika transaksi yang terjadi semakin banyak, maka kemungkinan nilainya cepat itu nilainya naik itu lebih cepat. Jadi sebenarnya nilai perusahaan itu turun nggak dengan stock split? Enggak. Kenapa? Oh, nilai modalnya itu tetap. Ya. Jadi cuman yang beredar di masyarakat lebih banyak. Nah, sekarang ada opsi yang ketiga, namanya repurchase stock atau pembelian saham kembali. Ada yang bisa menjelaskan ke saya maksudnya pembelian saham kembali itu gimana, repurchase stock? Ayo, ada yang bisa menjelaskan ke saya? Repurchase stock maksudnya apa? Membeli saham dengan dividen yang telah dibagikan. Ya, boleh, boleh. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, kenapa sahamnya dibeli lagi? Pertanyaan kedua, kenapa sahamnya kok dibeli lagi? Ayo pertanyaan saya, kenapa kok sahamnya untuk memiliki perusahaan benar ya? Jadi, teman-teman kalau pernah dengar saham itu apa? Ada istilahnya gini. Saham itu alat pengontrol kekuasaan. Pemilik saham mayoritas berarti
memiliki suara yang lebih di RUPS. Ya. Jadi kalau dia itu punya saham mayoritas, itu berarti dia lebih berkuasa, dia bisa mengendalikan. Ya, ingat-ingat ya, dia bisa mengendalikan orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Kenapa? Karena mereka istilahnya yang punya perusahaan. Jadi yang punya perusahaan itu bukan direktur. Direktur itu bekerja atas apa? Kepentingan pemegang saham. Oke, maaf ya teman-teman. Teman-teman maaf ya, ini naik turun nih servernya. Oke, direktur paling ditakuti. Iya, direktur paling ditakuti, tapi direktur takut sama pemegang saham. Itu istilahnya gitu. Ya. Kenapa kok direktur takut sama pemegang saham? Oh, yang bayari, yang gaji direktur tuh pemegang saham. Ya. Oke. Sepertinya yang tadi itu akhir dari slide saya. So far untuk masalah keputusan pendanaan, kebijakan dividen, terus packing order. Oh iya, BTW saya mau nge-recall lagi nih. Hari ini kita belajar apa aja ya yang teman-teman ingat dari 2 jam, belum 2 jam sih. 1 jam 40 menit kita belajar tadi, teman-teman apa yang paling diingat? Yuk, apa yang teman-teman ingat dari pelajaran kita hari ini? Saham-sahamnya kenapa? Resiko investasi, sip, makasih Mas Wendy. Resiko investasinya kenapa resiko investasinya? Coba dalam satu kalimat aja, satu orang satu kalimat aja. Apa poin yang teman-teman tangkap hari ini? Yuk, ada yang mau memberikan tanggapan? Benar, Mbak Trini saham, Mas Fendi resiko investasi, Mbak Nurul dividen. Nah, itu kenapa? Nilai sebenarnya ya, kenapa? Sahamnya kenapa? Resiko investasinya kenapa? Dividennya ada apa dengan dividen? Gimana? Apa? Satu kalimat aja. Semakin besar tingkat keuntungan, semakin besar resiko yang ada. Benar, boleh. Makasih Mbak Santi. Yuk, yang lain. Oke, jadi ringkasan hari ini. 1. Ini saya dari Mbak Santi ya. Bahwa ini saya paraphrase istilahnya, saya ganti kalimatnya. Tapi intinya sama. Saham adalah suatu berharga. Iya Mbak Trini. Eh, jika Oke, jadi ringkasan hari ini itu 1, saya ringkas. Jika
Ini saya terinspirasi dari Mbak Santi ya. Jika resiko investasi atau resiko proyek tinggi, maka tingkat keuntungan yang diharapkan juga semakin tinggi. Lihat rumus CAPM ya. Nah, ini dari Mbak Triani ini juga boleh. Pasar modal efisien apabila harga sekuritas mencerminkan informasi yang relevan. Ya. Efisi. Oke, makasih Mbak Triani. Yuk, yang ketiga, apalagi yang bisa ditangkap hari ini? Mungkin dari Mbak Santi. Mbak Santi udah ya. Mas Yohanes, Mbak Yatini, Mbak Windy, Mbak Masika, Mas Fendi. Apa kira-kira? Yang paling diinget apa ya? Ini tadi sekian sekian menit ini biar saya nggak membuang waktunya teman-teman ya. Apa kira-kira yang diingat ini? Belajar apa kita hari ini? Yuk, ayo. Belajar apa kita hari ini? Ini saya murni pengen dapat masukan dari teman-teman ya. Saya nggak akan mengetik apapun. Resiko tinggi sama dengan arus kas yang tidak pasti. Boleh, Mas Yohanes. Jika arus kas tidak pasti. Oke. Mbak Triani boleh. Berikutnya. Dua teori struktur modal. Balancing dan packing order. Oke. Berikutnya, yang lain. Mbak Nurul, Mas Fendi, Mbak Trini. Yuk, apalagi? Boleh. DOL adalah rasio penurunan laba dengan penjualan. Oke. Oke. Saya tambahin ya dari Mbak Trini, jika DOL-nya tinggi, maka resikonya juga meningkat. Ayo yang belum. Oh ya teman-teman, karena saya harus submit nilai tanggal. Oh ya, nggak sih, masih ada waktu sih. Kita kayaknya perlu satu tugas lagi ya. Masih perlu satu tugas lagi. Kira-kira tugasnya enaknya kapan ya? Habis TTM aja kali ya, habis latihan-latihan soalnya. Tugasnya mau yang gimana? Mau yang menantang apa mau yang stok dividen ketika perusahaan membagikan dividen dalam bentuk saham? Oh ya, benar, boleh. Yuk, tugasnya mau yang kayak gimana? Saya kembalikan lagi. Kalau tugasnya menantang, ya teman-teman yang akan tertantang. Oh, mau yang mudah. Oh gitu, nggak pengen teman-teman nggak pengen tertantang nih. Ya udah. Tapi belum saya tentukan hari ini ya, nanti setelah TTM aja. Jadi kan sudah belajar hitungan. Nanti harapan saya teman-teman bisa lebih matang sih dalam tugas yang terakhir ya. Oke, sepertinya sekian saja dari saya. Ada pertanyaan nih sebelum saya akhiri? Sampai ketemu di TTM ya. Saya harap di TTM besok bisa lebih banyak yang bisa berpartisipasi. Karena saya sadar kalau kelas manajemen keuangan dan itu murni saya cuma menjelaskan online, itu teman-teman butuh kemampuan teknis yang lebih dalam berhitung. Hmm? Menunjang persiapan wajib, ya.
Oke, nanti sih saya rencananya minggu depan kita banyak coba kerjakan aplikasi soal kayak minggu kemarin ya. Oke, gitu saja segitu aja dari saya. Teman-teman makasih banyak ya. Oh ya, dan saya minta maaf banget hari ini entah kenapa nih apa yang terjadi sama kelas online kita atau komputer saya atau servernya nggak tahu lah ya. Oke, sip. Selamat istirahat teman-teman. Makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.